Bali saya ke Jawa, itu bukan artinya saya anggap saya dipulangkan ke Jawa ini saya disuruh melakukan sesuatu. Tapi apa yang saya pelajari? Apa yang saya harus pelajari di Jawa? Apa yang saya perbuat? Di mana saya mencari? Itu saya pegang betul itu, Romo. Ya. Saya tidak mungkin beliau mengutus saya ke Jawa ini tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Ketika kita merebut haknya Tuhan, di situlah kesedihan dimulai. Benar, Romo. Benar. Ketika saya takut mati, malah saya makin kebingungan. Tapi ya itu seperti saya ikuti tuntunan Romo, malah saya tidur pakai kain kafan. Saya selimutan kain putih, saya sembahyang pakai kain putih. Karena apa? Sehingga saya inilah yang akan mengantar saya, yang menyelimuti saya cuma kain putih ini. Dan akhirnya saya sudah berpikir ke situ bahwa mati hidup sudah menjadi garisnya. Makanya kalau dipikir coba, jumlah manusia ini ada berapa miliar? Kita nggak tahu satu sama lain. Kalau kita minta dianggap dari sekian miliar itu loh. Ya kalau saya dulu pernah naik pesawat tuh berpikir begini. Ya itu titik di mana saya jatuh lagi. Saya naik ke gedung lantai 5, saya lihat ke bawah. Jangankan manusia, mobil itu kecil. Ketika saya naik pesawat, jangankan kok manusia, gedung tinggi itu jadi hilang. Nah bahkan manusia itu terus di mana? Ibarat hamparan pasir di tepi samudra. Dan Tuhan akan melihat bagian mana. Bagian ketika butiran pasir itu bersinar, dia akan terlihat. Ketika dia menjadi yang seperti sama, ya selesai sudah. Hanya butiran debu. Nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Kan yang susah itu orang selalu mengatakan saya berbuat baik. Ini loh yang susah. Ya, itu saya dulu saya sudah berbuat baik. Ya perasaan saya sudah berbuat baik. Saya kadang-kadang gini, karena kebahagiaan saya korbankan untuk orang lain. Saya demi menolong orang lain, apapun saya lakukan. Kadang-kadang salah, saya terabas untuk bisa biar orang itu bisa saya tolong, maksud saya gitu. Iya. Saya berpikir begitu, saya pikir dengan begitu saya baik-baik saja. Oh enggak, ternyata. Iya. Makanya saya sekarang bilang, kalau kita mau memahami karma secara utuh, bahwa hidup ini seperti segitiga yang besar. Kalau kita lihat di sini kebaikan, di sini keburukan. Ketika kita berada di sini, maka kebaikan dan keburukan ini bentangnya jauh. Tapi sama-sama ketika ini kembali pada Tuhan, kebaikan dan keburukan ini memang sudah diciptakan Tuhan. Kenapa kita harus membenci yang buruk, menyukai yang baik? Biarkan ini berjalan sudah, ini kehendaknya Tuhan. Selesai. Jadi nggak ada manusia baik, nggak ada manusia buruk, yang ada adalah manusia menjalankan citranya Tuhan. Selesai. Ya, seperti di Bali itu kan Bunda, kalau pohon dibebet kain hitam putih. Saya sempat nanya apa itu berdampingan. Nggak bisa. Iya, terus saya nanya, apa nggak sing abu-abu atau apa kayak gitu? Yang abu-abu gitu, ada ya Romo? Ada kita yang abu-abu kan ya. Dan putih abu-abu. Makanya orang bilang bahwa dunia ini semua berpasang-pasangan. Tidak. Saya tidak pernah lepas dari konsep triloka, tridharma, dan itu yang paling benar. Kenapa saya paling benar? Ada laki-laki, ada perempuan, ada banci. Ya. Ada hitam, ada putih, ada abu-abu. Ada gelap, ada terang, ada remang-remang. Ada tinggi, ada pendek, ada yang mertanggung. Memunicable kayak enak mertanggung gitu kan. Semua itu tiga, konsepnya tiga. Saya tidak percaya dengan dua konsep, tidak ada. Konsepnya semua tiga. Selalu itu ya. Selalu. Ada hidup, ada mati, ada separuh hidup, separuh mati. Ini nggak bisa lepas. Dan yang paling susah ketika kita hidup di fase yang tengah-tengah. Kita mau jadi putih atau jadi hitam. Akhirnya samar tak jadi abu-abu. Itu yang susah itu nanti. Tidak hidup. Daripada
Ketika dia sakit dia nyebut Tuhan dengan segala macam cerita. Dan orang berbelas kasihan, seakan. Tapi nggak tahu dulu ya diperbuat apa. Nah ini manusia abu-abu. Dan itu sering kan kita nemuin gitu kan. Orang banyak kasihan, saya bilang nggak ada belas kasih. Semua yang terjadi adalah putaran karma, selesai. Selesai. Makanya Sri Krishna mengatakan bahwa aku terlahir di dunia ini sebagai jalan karma dan melengkapi karma. Selesai sudah. Bahwa setiap manusia lahir di dunia itu sebagai jalan karma dan melengkapi karmanya. Jalan karma melengkapi karmanya. Nah kalau itu bahasanya orang Krishna kan bahasa Yesus juga sama. Bahwa aku lahir untuk menyatukan perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya apa? Kehidupan yang lalu dan yang akan datang. Selesai. Bukan dalam artian perjanjian yang nyata gitu loh. Nah, iya kan begitu. Iya. Maka aku tebus dengan darah dan tubuh Kristus. Ya setiap orang akan menjalani itu. Setiap kehidupannya harus ditebus dengan darah dan tubuhnya masing-masing. Saya tertarik dengan omongan Romo tadi itu loh. Apapun itu atas kehendaknya. Iya. Jadi manusia berencana apapun, kalau Tuhan nggak berkehendak susah. Kadang saya sering bilang sama ini apa gitu. Itu loh Pak, atas kehendak ini gitu. Nah, katanya motivator kan lain Romo ya. Katanya motivator lakukan ini pasti ini kan itu. Pasti ini ya. Pasti bisa. Ya, karena ya sering ikut motivator ini ikut gitu. Jadi terbawa seperti itu gitu. Jadi lupa. Saking semangatnya malah lupa ada yang membuat skenario kan gitu. Ya, makanya saya dulu pernah diajak itu seminarnya apa The Secret apa ini. Gambarkan, bayangkan ya. Setiap hari beri warna, masukkan kotak impian. Saya itu cuma ketawa Iya. Orang ini belum kena batunya aja. Iya, benar. Saya dulu selalu bermimpi seperti itu ketika saat-saat bisa melepaskan, artinya walaupun tidak bisa lepas semua ya, mulai bisa mengurangi. Itu ada ketenangan yang sangat luar biasa. Tidak ada di situ, tidak muncul keinginan yang macam-macam. Ketika orang membuat kita jengkel, membuat kita marah, ketika orang mencaci kita, di situ muncul semuanya satu. Sampai dan saya tunggu giliran. Iya cuma gitu. Cuma itu. Sampai dan saya tunggu giliran. Jadi saya nggak pernah menyikap. Dulu saya marah saya. Lawan doang iki pasti tak balas. Apapun caranya pasti akan saya balas. Saya gitu. Malah akan mengurangi. Iya. Buang energi tak bilang. Wis tak apa enggak sama. Saya dulu pun juga tipikal orang begitu. Iya. Karena dendamnya dia itu dendam positif kadang. Di saat kita dulu kan satu kantor. Ya. Nah, saya finance, dia itu ini apa? Operasional. Jadi saat tertentu gimana Pak? Ada beberapa temen itu yang main, macam-macam lah. Dia berulang. Saya cuma satu. Gitu. Dulu saya masih bisa berpikir positif ya Romo. Suatu saat sampai natap saya pun tidak berani. Saya begitu. Nah, gitu. Pada saat natap saya pun tidak berani. Karena saya tidak mau. Gaji aja. Kalau tidak mau dengan itu kan dengan selera sama apa? Pastilah, namanya orang bekerja kadang-kadang ya masih kurang gitu ya. Itu ya, terus dia dendam positif ini gitu. Terus kamu menatap-mata saya aja nggak akan mampu, nggak akan saya tunjukkan ini terus berjalannya waktu. Aduh pokoknya 47 sekarang umurnya ya, 47 tahun terus ketemu Romo itu ada 10 bulan ini tuh. Enggak sampai ya. Baru bulan April. Iya, April. Enggak, bulan Mei. Juli, Agustus, September. 4 bulan, 5 bulan. Tanggal berapa saya operasi itu? Tanggal April. 15 operasi, berarti tanggal ketemu YouTube-nya Romo tanggal 17 itu. Tanggal 17. Kondisi tidak, kondisi tidak bisa lihat. Ngawur aja. Terus pokoknya anak saya nak carikan ini apa ini, ya wes tak tutul di mana ini tak pencet. Oh ya ini sambung rosol. Besoknya ingat carikan saya sambung rosol lagi. Ini kondisi tengkurap begini, saya puasa.
tak hadapi saya puasa, bisa nggak bisa saya puasa. Ya itu 47 tahun umurnya, saya mengenal ini kan kurang lebih 20 tahun. Ya 20 tahun. Jadi selama kenal Romo itu kayak membalikkan Perasaan ya? teman gitu. Saya Karena itu kadang mana nyaman yang dulu. Karena itu saya ngomong, ini loh saya cari. Saya menganggap dari Bali saya ke Jawa itu bukan artinya saya anggap saya dipulangkan ke Jawa ini saya disuruh melakukan sesuatu. Tapi apa yang saya pelajari? Apa yang saya harus pelajari di Jawa? Apa yang saya perbuat? Di mana saya mencari? Itu saya pegang betul itu Romo. Ya. Saya tidak mungkin beliau mengutus saya ke Jawa ini Tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Apa yang saya cari ini? Nah, ini baru umur berapa ini? 47 baru ketemu. Itu pun ketemu berapa bulan sih Romo? 5 bulanan ya? 5 bulan seperti rasanya sudah bertahun-tahun. Ya seperti Pak Nyoman katakan itulah, tunggu giliran aja setiap orang itu mau panen kapan. Makanya saya kalau bilang sama teman-teman, dalam setiap perjalanan hidup manusia, di atas kepala manusia itu ada karung dan ada talinya. Ketika karung itu bebannya sudah terlalu berat dan talinya sudah tidak kuat, ketika itu jatuh ya sudah, kamu tidak usah nangis, itu sudah berarti kamu sudah tidak ada obatnya. Karung itu jatuh brek ya sudah, resikonya apa, terima aja. Makanya saya itu terpukul betul dengan kata-kata leluhur itu cuma satu, ojo gampang mesake karo wong. Oh gitu ya. Jangan terlalu mudah berbelas kasihan sama orang. Ya, karena kamu nggak tahu karma apa yang dia berbuat. Lagi jalani. Dan itu tak buktikan nggak sekali, 2 kali, berkali-kali, ternyata betul. Pernah suatu saat orang miskin sampai ngemis-ngemis itu, sampai kalau ke saya itu koyok minta langganan. Pak, saya bulan ini belum dikasih. Oh iya. Jengkel saya sama sopir. Motornya starter nah. Ayo kita ikuti orang itu kemana rumahnya. Sampai di rumahnya saya ke seberang desanya. Jadi ini di ujung, saya di sini ada warung. Saya tanya, kasihan ya orang itu ya Bu. Wah, kenapa kasihan? Dia waktu dulu itu warisannya kakaknya, adik-adiknya dihabiskan sendiri sama suaminya. Sekarang suaminya meninggal, semua habis dia semua. Jadi kan ternyata belas kasihan ini betul. Ternyata dia lagi menjalankan karma. Padahal ini paling amat sangat orang tegoan. Ya. Makanya saya tuh sekarang begini, saya kalau memberi orang tidak akan pernah berdasarkan apapun. Kalau mau beri ya sudah beri, ya tinggal pergi. Oh beri aja ya Romo. Iya, jadi syaratnya cuma gini aja. Ada orang saya lihat, saya beri, udah terima kasih ya. Jadi sebelum dia terima kasih, ya terima kasih dulu, saya tinggal pergi. Nggak mau ngurus lah dia masalahnya apa. Dan saya nggak mau lihat itu kasihan, enggak lah, saya kebetulan ada ya tak kasih, udah pergi. Itu selesai sudah. Kalau dalam interaksi hubungan ini Romo, kalau ini kan kasih orang ini Ya. Kalau interaksi yang setara gitu Romo, dalam arti apa ya, kasihan dia, saya tolong karena apa, di PHK apa bagaimana itu. Enggak. Ini anak ini di PHK datang ke saya. Ya bener Romo. Nah, ini yang ini di Yang PHK belakang. ini. Oh. Saya bilang nggak ora, saya belum nyambut ke orang, aku ya wis, saya bilang gitu aja. Saya bukan dasar kasihan, enggak, itu dharmamu, jalani aja, kamu mau di sini kerja aja. Itu yang satu itu berutang gitu. Di debt collect baru. Iya, udah kamu di sini selesai. Saya bukan dasar kasihan, pokoknya saya ada pekerjaan jalani. Dan saya bilang sama kamu cari pekerjaan yang lebih baik. Kamu di sini hanya masa-masa kamu untuk mencari ketenangan, udah selesai. Karena kita nggak akan bisa nandingi kasihnya Tuhan, itu aja. Mesti yang kang mau asih kok. Nggak, kita mau nandingi di mana? Kasih